يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا أحلى المثاني، فهدروا اليمن غرا، وسبقوا بجمالي، فقى في الحسن تفرع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بساكن مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا طاعة جمعت الفخر الموفى. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta ibratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari berbahagia ini kita berkumpul di dalam acara Hul Al-Maghfurlah Al-Ustad Asmali Basir bin Basir yang ke berapa? Gak disebutin. Ketiga, alhamdulillah. Maka pada kesempatan kali ini, inilah bukti dari hasil yang sudah dilaksanakan dan dikerjakan oleh almarhum. Tidak kita berkumpul di sini, melainkan itulah keinginan dan apa yang telah dilakukan beliau di masa hidupnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari bentuk perbuatan. Maka dalam suatu ucapan yang dinasihatkan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah dengan 3 perkara. Yang disebut pertama, beliau menyatakan, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah apa yang kau kehendaki, maka sungguh kamu berada di ujungnya dengan kematian. Ini suatu hal yang luar biasa bagi kita. Pelajaran penting di alam hidup dunia ini. Berbuat apa yang kita kehendaki, mau baik mau buruk, maka ketahuilah seluruhnya bakal dapat hasilnya. Kullun muyassar lima khuliqalah. Segala sesuatu dipermudahkan oleh Allah. Mau berbuat kebaikan, Allah mudahkan. Mau berbuat maksiat, Allah mudahkan. Maka di sini jangan lepas untuk kita berdoa dan meminta taufik dari Allah. Taufik ini mahal. Ya. Maka disitulah Nabi menyatakan tuh, ya, kullun muyassar lima khuliqalah. Seluruhnya apapun dimudahkan. Sehingga wasiat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Maka dalam agama kita jangan lupa untuk kita mengingat kematian. Agama kita yakinkan iman kepada hari akhir. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat, jadikanlah taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mereka yang memperhatikan akhiratnya sebelum ditinggalkan dunianya. Yahya bin Mu'adz mewasiatkan, beliau menyatakan, tuba liman taraka dunya qabla an tatruka. Beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia tinggalin dia. Dunia sebelum tinggalin dia tinggalin dunia dulu. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulah. Bangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Ya, artinya gimana itu? Cari kuburan apa? Hah? Orang kuburan sudah susah Bang Ali ya? Cari-cari ujungnya kuburan Cina deket-deket. Kober juga tempat, ya. Kita pikirin itu. Jangan pikirin apa-apa dulu, imarat apa kita pikirkan bagaimana akhirat kita sebelum kita masuk ke dalam. Wa arda rabbahu qabla an yalqah, dan buatlah ridha Tuhan sebelum kamu menjumpainya. Maka di sini hasil almarhum, gimana hidup beliau, ya, pagi siang alhamdulillah ibadah yang al-fakir alhamdulillah tahu dari dulu sampai alhamdulillah kita sholatin jenazahnya. Kalau nggak salah puasa ya, ya Bang Ali ya, puasa kan? Bukan. Bukan ya? Pas al-fakir alhamdulillah juga sholatin. Ya, ini semuanya dilihat dari kebahagiaan, gimana cinta mereka almarhum kepada ulama, cintanya kepada orang-orang soleh.
maka di situ kita pun juga nanti bakal kecipratan keberkahan dengan kita bergaul kepada orang-orang Yang pertama, ahbib man syi'ta fa innaka mayyit. Lalu di man syi'ta fa innaka mayyit. Yang kedua, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun, maka sungguh berakhir kamu dengan perpisahan kepadanya. Kita cinta kepada istri kita kepada suaminya, kita cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang tua, maka sungguh berujungnya adalah perpisahan. Kita bakal sendiri di alam kubur, kita bakal pergi meninggalkan mereka semua. Maka disinilah, kalau tidak cinta dilandasi dengan karena Allah, maka seluruhnya bakal sia-sia, bakal sirna semuanya. Tapi kalau cinta dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bakal menjadi hasil keberkahan, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sehingga Allah menyatakan dalam hadits qudsinya, ketika berada di akhirat, ainal mutahabbuna bijalali, siapa mereka atau di mana mereka orang yang saling cinta karenaku, al yawma udzilluhum yawma la dzilla illa dzilli. Hari di saat inilah aku berikan naungan ketika tidak ada naungan melainkan naungan. Dan yang terakhir, pesan dari Jibril kepada baginda Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuat apa yang kau kehendaki, maka di situ engkau akan dibalas. Ketika kita didik anak kita, biarin, nggak apa-apa. Kita dikatakan kolot, dikatakan apapun untuk anak kita, maka di sini kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan. Biar jadi musuh di alam dunia, asal jangan jadi musuh alam kita hidup di alam dunia, kita biarkan anak kita begitu saja. Ya, nggak sholat kita nggak pikirin, perempuan keluar tanpa ditutup aurat kita nggak pikirin. Udah biasa kita santai sama dia. Baik, itu sesaat di alam dunia. Tapi ketika kita di akhirat, nggak akan manfaat tuh amal ibadah kita, jamaah kita, ngaji kita, sedangkan kita tinggalkan anak istri kita tanpa adanya pengetahuan agama. Nanti di akhirat ketika kita satu langkah masuk surga, maka sungguh anak istri kita menggugat ke hadratillah dan meminta kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, aku tidak ridho orang ini masuk ke dalam surga, sedangkan di alam dunianya tidak mengajarkan kami akan urusan agama. Maka disinilah yang disebut dengan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salat. Jikalau mati seseorang dari manusia akan terputus segala amal ibadahnya, sholatnya, zakat, puasa, haji, apapun semuanya bakal terputus. Melainkan 3 perkara. Pertama adalah sodakotin jariyatin. Ketika dia sodakoh, membangun pesantren, membangun masjid, membangun majelis ta'lim, apapun bentuk yang sifatnya wakaf dan sebagainya, itu akan melanggengkan pahalanya sampai di akhir. Yang kedua adalah ilmin yuntafa' bih, ilmu yang senantiasa bermanfaat buatnya. Wa waladin soleh yad'ulah, dan anak-anak yang soleh dia mendoakan orang tuanya. Bukan hanya anak doang, cucu juga masuk itu anak. Cucu, cicit itu masuk semuanya. Nah, alhamdulillah pada saat ini almarhum juga punya cucu yang alhamdulillah Al-Fakir didik sekarang. Pagi siangnya dididik. Selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan almarhum, selalu ucapan Rabbil firli wali walidi. Makanya Ustaz Al-Fakir ajarkan santri kalau lagi baca Fatihah jangan baca walidayah, tapi baca walidiyah pakai kasroh. Karena kalau sudah walidiyah masuk kepada kakek-kakek kita selama mereka menyembah Allah. Masuk. Coba dalam Fatihah, dalam sholat, Fatihah berapa kali kita baca? Selepas sholat, Fatihah berapa kali? Nggak bakal terputus. Maka disitulah keistimewaan baginda Rasul pada pertemuan yang terakhir Al-Fakir ngajar di Masjid Baitul Shodiqin. Apa yang disebutkan oleh hadis Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa nanti manusia, ada beberapa manusia yang dia ketika dibangkitkan tanpa adanya dosa. Dia dibangkitkan tanpa adanya dosa. Lalu dia bertanya, ya Rabb,
sungguh aku melakukan dosa di masa ini, di masa itu, masa itu. Maka disitulah dijawab, karena istighfar anak cucu kamu yang senantiasa mereka lakukan di alam dunia untuk kamu. Dengan sebab itulah ketika kamu bangkit, maka bangkit dalam tidak sedikit pun mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu. Insya Allah kita hadirnya pada pertemuan ini, Allah sampaikan apa yang kita bacakan, doa tahlil kirim arwah kepada almarhum, dan Allah jadikan kuburan beliau raudhah riyadil jannah. Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan segala dosanya, dan kita mendapatkan keberkahan dengan hadirnya haul, diampunkan dosa kita, dikabulkan segala hajat kita, dan Allah berikan taufik hidayah, dan Allah berikan panjang umur sampai nanti kita bisa dapatkan bulan suci Ramadan. Allah berikan kabul dengan apa yang ada dalam Ramadan, dan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.